Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai auditor profesional etik yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Ines Salsabila, dan kedua rekan saya yaitu Nadia Syafa dan Naif Ranti. Next. Materi pertama yaitu general etik yang akan dibawakan oleh Nadia Syafa. Kepadanya dipersilakan. Etika umum itu adalah etika yang berakibat baik bagi pihak tetapi tidak baik bagi pihak lainnya. Dengan merumuskan apa yang baik untuk individu atau masyarakat dan menetapkan sifat kewajiban atau tugas sehingga individu-individu memiliki kewajiban terhadap diri sendiri maupun pihak lain. Berhubung tidak tercapai kesepakatan di kalangan para ahli filsafat tentang apa yang baik dan apa yang tidak wajib, maka mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebut artikel collaboration yang berpendapat bahwa ada prinsip universal yang menerapkan pada setiap orang yang tidak berubah sepanjang masa. Kelompok lainnya disebut artikel relativis yang berpendapat bahwa pertimbangan ditentukan oleh perubahan kebiasaan dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat di mana mereka hidup. Para ahli etika mengembangkan suatu kinerja, mengembangkan keputusan etika umum. Kerangka tersebut meliputi 6 berikut ini. Yang pertama itu dapatkan fakta-fakta yang relevan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua itu identifikasi masalah etika yang terkait dari fakta-fakta tersebut. Yang ketiga itu tentukan siapa yang terpengaruh oleh keputusan tersebut dan bagaimana pengaruhnya. Yang keempat itu identifikasi alternatif-alternatif pengambilan keputusan. Yang kelima itu identifikasi konsekuensi dari setiap alternatif. Yang keenam itu tetapkan pilihan etika. Next. Materi kedua itu adalah etika profesional. Etika profesional itu etika yang tersebut mencakup prinsip perilaku untuk orang-orang profesional yang dirancang baik untuk tujuan praktis maupun untuk tujuan idealistis. Oleh karena itu, kode etik profesional antara lain dirancang untuk mendorong perilaku ideal. Kode etik sesungguhnya lebih tinggi dari undang-undang tetapi di bawah ideal. Dalam kaitannya dengan akuntan publik, kepercayaan klien dan pemakaian laporan keuangan atas kualitas audit dan jasa profesional lainnya sangat penting artinya. Para praktis harus menjaga klien agar memandang akuntan publik sebagai orang atau orang-orang yang kompeten dan tidak bias. Apabila memakai jasa berpendapat bahwa akuntan publik tidak melaksanakan jasa yang bermanfaat menurut resiko informasi, maka nilai laporan audit dan laporan eksternal lainnya akan menurun, dan permintaan akan jasa tersebut dengan sendirinya akan berkurang pula. Oleh karena itu, menjadi tuntutan bagi kantor-kantor akuntan publik untuk berperilaku dengan tingkat profesionalitasnya yang tinggi. Next. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nadia. Selanjutnya yaitu Accountants Code of Professional Conduct AICPA. Kode perilaku profesional AICPA menyediakan baik standar umum perilaku yang ideal maupun peraturan perilaku khusus yang harus diberlakukan. Kode perilaku profesional AICPA ini menjelaskan tanggung jawab etis untuk anggota-anggota AICPA yang terdiri dari 4 bagian, yaitu pertama principles atau prinsip-prinsip yang terdiri dari tanggung jawab, kepentingan publik, integritas, objektivitas, dan independensi, kehati-hatian dan ruang lingkup, dan staf jasa yang menyatakan ajaran dasar perilaku etika dan memberikan kerangka kerja bagi peraturan-peraturan. Yang kedua adalah rules of conduct, yaitu peraturan perilaku, merupakan satu-satunya bagian kode etik yang dapat diberlakukan dan peraturan perilaku ini dinyatakan lebih spesifik daripada prinsip-prinsip. Yang ketiga, interpretation of the rules of conduct, yaitu interpretasi atas peraturan perilaku. Timbul ketika terdapat beragam pernyataan dari para yang
menyediakan pedoman tentang lingkup, dan penerapan peraturan-peraturan yang spesifik. Yang keempat, yaitu ethical rules atau kaidah etika, penjelasan oleh Komite Eksekutif dari Divisi Etika Profesional tentang situasi faktual khusus. Sebagian besar kaidah etika dipublikasikan dalam versi yang diperluas dari Kode Perilaku Profesional dan pada kondisi nyata tertentu. Next. Selanjutnya yaitu menurut AICPA, responsibility atau tanggung jawab. Karena pentingnya peran akuntan terhadap memiliki tanggung jawab penting akan jasa yang diberikan. Hal ini berarti akuntan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan profesi akuntan, bekerja sama dengan sesama rekan profesi dalam usaha, menjalankan pertimbangan moral dan profesional secara sensitif, serta menjaga kepercayaan publik akan kemampuan akuntan untuk menyediakan pelayanan akuntansi. Yang kedua yaitu the public interest atau kepentingan publik. AICPA mendefinisikan profesi akuntan publik melayani berbagai klien, kreditor, pemerintah, pengusaha, investor, komunitas bisnis dan keuangan, dan berbagai pihak lain yang bergantung pada integritas akuntan publik untuk menjaga fungsi perdagangan yang selayaknya. Setiap tindakan yang dilakukan akuntan publik haruslah merupakan kontribusi positif bagi kepentingan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Selanjutnya yang ketiga itu integriti atau integritas. Integritas seringkali diuji pada saat aturan dan ekspektasi tidak dijelaskan secara baik. Integritas seorang akuntan dinilai dari bagaimana dia melakukan sesuatu yang dinilai benar. Untuk memelihara dan memperluas keyakinan publik, anggota harus melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan rasa integritas tertinggi. Yang keempat adalah objektivitas dan independensi. Seorang anggota harus memelihara objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam menunaikan tanggung jawab profesional. Seorang anggota dalam praktik publik seharusnya menjaga independensi dalam fakta dan penampilan saat memberikan jasa auditing dan atestasi lainnya. Yang kelima adalah do care atau kehati-hatian. Seorang anggota harus selalu mengikuti standar-standar etika dan teknis profesi untuk secara terus-menerus mengembangkan kompetensi dan kualitas jasa dan menunaikan tanggung jawab profesional sampai tingkat tertinggi kemampuan anggota yang bersangkutan. Dan yang terakhir, lingkup dan sifat jasa. Seorang anggota dalam praktik publik harus mengikuti prinsip-prinsip kode perilaku profesional dalam menetapkan ruang lingkup dan dalam menentukan sifat jasa yang diberikan. Next. Materi selanjutnya yaitu Rules of Conduct atau aturan-aturan perilaku. Peraturan 102 yang pertama adalah integritas dan objektivitas. Dalam menjalankan tugasnya, anggota kantor akuntan publik harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan, dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. Peraturan 201 yaitu standar umum. Anggota KAP harus memenuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait. Yang pertama ada kompetensi profesional, yang kedua kecermatan dan kesamaan, yang ketiga perencanaan dan supervisi, dan yang terakhir data relevan yang memadai. Peraturan ketiga yaitu 202, yaitu ketaatan pada standar. Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultasi, manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya wajib memenuhi standar yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan oleh IAI. Peraturan keempat yaitu prinsip-prinsip akuntansi. Anggota KAP tidak diperkenankan yang pertama menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua, menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Peraturan kelima, yaitu Peraturan 301, yaitu informasi rahasia klien. Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien. Keuntungan diri pribadi mereka atau mengungkap informasi klien yang harus dirahasiakan yang diketahuinya dalam pelaksanaan tugasnya. Yang keenam yaitu Peraturan 302 fee contingent. Fee contingent adalah fee yang ditetapkan
untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu di mana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Anggota KP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontingen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi. Peraturan ketujuh, yaitu tindakan yang dapat didiskreditkan. Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi. Peraturan ke-8 yaitu 502, iklan dan bentuk permohonan lainnya. Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran, dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi. Yang ke-9 yaitu Peraturan 503, komisi dan fee referral. Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan atau diterima dari klien untuk memperoleh penugasan dari klien. Fee referral atau rujukan adalah imbalan yang dibayarkan atau diterima kepada sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Fee referral ini hanya diperkenankan bagi sesama profesi. Dan yang terakhir, Peraturan 505, yaitu bentuk dan nama organisasi. Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi. Next. Materi selanjutnya yaitu Regulation Informants yang akan dibawakan oleh Naya Firanti. Silakan. Oke, selanjutnya ada regulation enforcement atau penegakan peraturan. Seorang CPA atau Certified Public Accountant hanya dapat dihukum karena melanggar peraturan-peraturan dari kode perilaku profesional. Akan tetapi, dalam hal adanya dugaan pelanggaran atas peraturan, seorang CPA harus memberikan alasan atas setiap penyimpangan dari interpretasi peraturan perilaku dan peraturan etika yang berlaku. Tindakan penegakan dapat dilakukan sebagai tanggapan di atas, yaitu adanya keluhan terhadap anggota dan bukan anggota. Yang kedua, ulasan dalam surat kabar atau publikasi seperti SAC, doket, dan IRD Bulletin yang ditulis oleh personil dalam divisi etika profesional. Yang ketiga, ada penyampaian adanya indikasi pelanggaran kepada ICPA oleh pejabat pemerintah negara bagian atau federal. Penegakan peraturan dilakukan oleh dua kelompok, yaitu oleh ICPA dan masyarakat CPA negara bagian. Keduanya memiliki wewenang untuk melakukan investigasi atas keluhan yang disampaikan, melakukan dengar pendapat, serta mengenakan sanksi kepada mereka yang telah melanggar peraturan. Penegakan peraturan ICPA dilakukan melalui divisi etika, profesi, serta badan pengadilan bersama. Sanksi maksimum yang dapat dikenakan oleh ICPA adalah memecat CPA dari keanggotaan ICPA. Prosedur penegakan etika bersama sebagai upaya agar penegakan peraturan perilaku lebih efektif serta lebih menyeragamkan tindakan disiplin yang dilakukan. ICPA telah mengembangkan program penegakan etika bersama menurut ketentuan dalam GAAP atau Joint Ethic Enforcement Program. Keluhan terhadap seorang CPA dapat disampaikan melalui ICPA atau masyarakat CPA negara bagian. Pada umumnya, ICPA memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus. Yang pertama ada pada lebih dari satu negara bagian, yang kedua litigasi, yang ketiga masalah yang menarik perhatian dan berskala nasional. Next. Selanjutnya yang terakhir ada Joint Court Board atau prosedur badan pengadilan bersama. Hanya terdapat satu badan pengadilan bersama yang terdiri dari setidaknya 36 anggota yang dipilih oleh majelis dari anggota majelis saat ini atau mantan anggota majelis. Badan pengadilan bersama baru melibatkan diri apabila prosedur penegakan yang sebelumnya bernilai bahwa keluhan yang disampaikan tentang anggota ternyata cukup serius atau anggota yang terlibat ternyata menolak untuk bekerja sama. Badan pengadilan bersama dapat mengambil tindakan disiplin sebagai berikut. Yang pertama itu ada menegur CPA, yang kedua ada memberhentikan sementara CPA selama periode waktu yang tidak boleh lebih dari 2 tahun. Yang ketiga, memecat CPA. Apabila kekurangan atau kelemahan CPA terletak pada penyimpangan dari standar teknis profesional, maka badan pengadilan memiliki kewenangan untuk mengenakan masyarakat tambahan. Contoh badan ini meminta CPA tersebut
persyaratan tambahan. Contoh badannya meminta CPA tersebut mengikuti kursus pengembangan profesional tertentu serta melapor kepada badan pengadilan pada saat kursus setelah diselesaikan. Badan pengadilan bersama harus memberitahukan keputusannya atas setiap kasus kepada ICPA. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk materinya, Naya Firanti dan Naya Dia Syafa Kamila. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.